Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh datang di tempat ini dalam rangka mengenang 100 hari kepergian Oma, Mami, Tante yang terkasih, Ibu Els Suhelmina Sara atau biasa disebut dengan Tante Els Kosin Rokon. Beliau sudah pergi bersama Bapa di surga. Kita percaya Tuhan yang kita sembah, Dia adalah Allah yang sungguh luar biasa. Dia memelihara kita sepanjang hari ini. Dia ada bersama dengan kita. Puji Tuhan. Tuhan mengerti, Tuhan peduli dalam setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Terkadang kita merasa tak ada jalan keluar. Kadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Tuhan tak pernah berdusta. Haleluya. Dia selalu pegang janjinya bagi orang percaya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Katakan, terkadang kita merasa, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu
percaya semua diurapi dan semua diberkati Tuhan. Bahkan seluruh sedang jemaatmu yang hadir juga akan percaya lewat kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba sebentar, itu bisa menjadi kekuatan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, dan akan buka ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sedang banyak saudara, kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, bila Tuhan izinkan itu terjadi, kita percaya itu kebaikan kita. Amin. Kita bersyukur pada malam hari ini. Kita percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktunya, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan dengan iman, bila kau membuka
keluarga yang tinggalkan oleh Om AS diberikan kekuatan dan kesehatan. Amin. Haleluya. Penghiburan yang sejati ada dari Tuhan. Haleluya. Tiada pernah kuragukan kasih Tuhan, kasih setianya Tuhan setiap waktu. Haleluya. Haleluya. Tiada pernah kuragukan kasih setianya. Pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku. Tak pernah kau tinggalkan, meski langit nampak suram, meski langit tampak suram. Awan telah ku tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Katakan tadi, walau seribu lebah di sisiku, kau tetap Allah begitu. Tuhan begitu ajaib dalam kehidupan kita. Biarlah lewat firman Tuhan
yang sebentar kita dengar menjadi kekuatan bagi kita semua yang ada baik di sini maupun di rumah. Kita percaya pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu Tuhan, karena Engkaulah jawaban dari hidup kami. Siapkan hatimu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib.
hamba-Mu yang melayani kami pada malam saat ini Tuhan. Urapi dia dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Biarlah tumpukan kuasa darah-Mu terus melingkupi dia ya Bapa. Agar apa yang dia sampaikan Bapa, semuanya itu berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Malam hari ini kita ada dengan dalam rangka 100 hari dari Oma Els ya. Kembali saya diingatkan bagaimana perjalanan hidup bersama dengan Oma Els sebelum beliau kembali kepada Tuhan. Terakhir saya melihat beliau, saya sempat katakan kepada, karena beliau tanya terus ya, almarhumah tanya terus bagaimana sama Bapak Gembala, katanya Angki udah nggak ada ya Ni, katanya ulang-ulang dia bilang Angki udah nggak ada ya Ni. Saya bilang iya Tante, Angki udah senang sekarang Tante yang sehat-sehat. Tante masih perjalanannya masih panjang, saya bilang ya. Kalau mau lihat umur mungkin dia bilang masih panjang apanya, bonusnya sudah banyak ya. Tapi saya tahu bebannya masih belum terselesaikan ya. Tapi saya yakin dan percaya apa yang Tuhan buat, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Saya rindu menaikkan pujian ini, pendek saja lagunya. Dia berkata bahwa Yesus tidak pernah salah. Pujian ini saya dapatkan dari rekan saya, seorang hamba Tuhan. Dia katakan, dia mengingatkan saya bahwa apa yang Tuhan buat itu tidak pernah salah. Amin. Sekalipun dalam kehidupan kita sampai saat hari ini pun saya berdiri di depan, saya masih berusaha untuk tetap kuat ya, berusaha untuk tetap kuat. Apalagi tadi pagi saya baru divaksin ya. Saya bilang Tuhan, jangan di efek samping dari vaksin. Saya udah tanya ke beberapa hamba-hamba Tuhan yang waktu itu mereka sudah divaksin. Saya bilang efeknya bagaimana? Masalahnya saya mau pelayanan malam. Terus saya tanya sama dokter yang di puskesmas, beliau bilang nggak apa-apa ibu, katanya ibu kuat, katanya ya. Saya bilang jadilah seperti apa perkataanmu ya. Puji Tuhan, Yesus tidak pernah salah. Mana bedanya? Bedanya, jangan tinggalkan Nabi seorang diri. Tim musik harus kompak, jangan kasih tinggal dia sendiri. Yesus tidak pernah salah. Haleluya. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang dia buat baik
tapi benar apa yang Tuhan buat itu baik buat saya. Amin ya. Kita melihat ayat yang ada di hadapan kita. Terima kasih pemain musik, boleh silakan duduk. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. Satu ayat kita baca bersama-sama, tidak usah berdiri tapi dengan suara yang keras ya. Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8. 2, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Bisa amin kan? Amin. Puji Tuhan. Jika kita hidup untuk Tuhan, itu yang pertama ya. Yang kedua, dan jika kita mati, kita pun mati untuk siapa? Tuhan. Dan yang ketiga, bagian yang terakhir dikatakan, jadi baik hidup atau mati kita adalah milik siapa? Milik Tuhan ya. Mau hidup mau mati semuanya milik Tuhan. Hidup buat Tuhan, mati juga buat Tuhan. Jadi hidup dan mati adalah milik Tuhan ya. Banyak orang tidak mengerti memahami apa artinya hidup ya. Lalu di sini katakan sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Banyak orang tidak memahami buat apa sih dia hidup, buat apa ya gue hidup. Taunya itu begitu lahir dikasih makan bertumbuh jadi apa? Besar ya, bertumbuh itu ke atas katanya ya. Tapi kebanyakan bertumbuh ke samping kayak saya ya. Saya bertumbuhnya ke samping kayak ibu ya, jangan langsung lihat diri sendiri ya. Bertumbuh tuh ke atas katanya ya, tidak ke samping. Tapi bertumbuh hanya ke atas saja, tidak ke samping juga nggak mungkin. Bertumbuh hanya ke samping aja tidak ke atas lucu ya, lebih lucu lagi cuma ke samping aja tidak ke atas rasanya lucu ya. Jadi setiap manusia tidak memahami ya, kurang memahami apa sih arti hidup ini ya. Padahal kalau di gereja nyanyinya, apa artinya hidup ini tanpa Yesus? Rendah banget sih. Apa artinya hidup ini tanpa Yesus kau miliki? Apa artinya kekayaan ini tanpa Yesus kau miliki? Bila saatnya telah tiba kita dipanggil olehnya, maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Maka semua yang kita miliki takkan berarti lagi. Benar. Ada orang meninggal bawa DP Auto, ada ya di Manado ya, saya pernah lihat itu ya, pernah lihat di YouTube ya, meninggal DP Auto dia bawa ya, itu di bahasa Manado sih. Jadi mobilnya juga dibawa, jadi kuburannya besar sekali. Tapi buat apa? Ya, itu semua nggak ada gunanya. Ya, lagu tadi sudah katakan tidak ada artinya. Apa yang kita miliki takkan berarti lagi jika kita sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Sudah tidak ada gunanya. Banyak orang kurang memahami apa artinya hidup ini. Sekalipun bisa menaikkan pujian ini, sekalipun tahu ya. Bahkan waktu saya buka Google, ditulis di situ Mbah Google bilang dalam setahun itu ada 800.000 orang kasus bunuh diri ya. Wah, ketika saya tanya sama Mbah Google, kasus bunuh diri itu terjadi dalam setahun katanya 800.000. Dan negara, ditulis ada 6 negara yang paling banyak dari urutan sedunia. Ada 6 negara katanya yang paling banyak kasus bunuh dirinya, yaitu di Lituania atau mana lah, saya nggak tahu itu negara mana ya. Bahkan ada yang bilang di Korea Selatan ya. Lepas dari itu semua, kalau orang tidak di dalam Tuhan,
dia tidak memahami apa artinya hidup ini. Amin. Kalau di dalam Filipi, Rasul Paulus ingatkan kepada sidang jemaat di Filipi, dalam Filipi 1 ayatnya yang ke-21, dikatakan di situ bahwa hidup itu berarti bagiku, ayat yang ke-22, maaf. Filipi 1 ayat yang ke-22. Hidup itu bagiku adalah bekerja dan memberi buah, ya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini nggak enak banget, ya. Tes. Ini parah. Tes. Ya. Lumayan. Filipi 1 ayat yang 21, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Ya. Rasul Paulus mengingatkan kepada sidang jemaat yang ada di Filipi bahwa bagiku hidup itu adalah bekerja, ya. Makanya orang kalau masih anak-anak, dia dibesarkan, dia sekolah TK, dari playgroup dulu ya, playgroup, TK, SD, SMP, SMA. Kalau kayak saya dengan Bapak Gembala almarhum itu S3 kami, ya, pendidikan S3, SD, SMP, dan SMA, ya. Ada yang lanjut seperti Tresia sampai ke S2. Kalah dia dengan kami, ya. Dia cuma S2, kami berdua dengan almarhum S3, ya. Jadi setelah itu kuliah, tahunnya itu kerja. Habis kerja apa? Kawin, nikah. Kawin dong. Emangnya mbak. Ya, nikah. Habis nikah, hidup berumah tangga, apalagi bekerja lagi, punya anak lagi, terus begitu, ya, terus aja begitu. Jadi hidup itu hanya diisi seperti itu, ya. Ada kalanya manusia jenuh, ada kalanya manusia mulai bosan dengan hidup. Kok begini-begini aja, ya, apalagi masa pandemi, ya. Bukannya keluarga besar ditegakkan, jadi keluarga besar benar-benaran. Karena apa? Di rumah terus, ngumpul terus, ya, nggak ada yang bisa dikerjain. Jadi keluarga besarnya memang benar-benar besar, ya. Itu yang dipahami manusia, ya. Manusia hanya memahami bahwa hidup itu ya seperti itu. Tetapi kita katakan hidup itu adalah memberi buah, jadi berkat hidupmu, ya. Hidup kita adalah bagi kemuliaan namanya Tuhan. Ada satu terjemahan dalam konteks TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Kalau Anda lihat di Alkitab Anda yang ada di HP, ya, kalau di Alkitab seperti ini tidak ada berbagai macam terjemahan. Tapi dalam terjemahan TSI di situ dalam ayat Filipi, di dalam Roma 14 ayat yang ke-8. Dalam Roma 14 ayat yang ke-8 dalam terjemahan TSI atau terjemahan sederhana Indonesia itu lebih jelas ditulis di situ. Bunyinya dalam Roma 14 ayat yang ke-8, tetapi sesuai dengan terjemahan TSI dia katakan begini. Jadi baik hidup maupun mati kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Wah, lebih bagus lagi, ya, terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Dia mengatakan bahwa jadi baik hidup maupun mati kita melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan karena kita adalah milik Tuhan. Jadi baik hidup atau mati itu untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Biarlah hidupmu sampai saat hari ini Anda harus ingat, kalau Anda masih dalam keadaan sehat, diberkati oleh Tuhan, tidak sakit-sakit, tidak masuk rumah sakit, tidak kena COVID, tidak segala. Saya baru dengar tadi dari mama saya bahwa ada seorang hamba Tuhan di daerah pedalaman, masih suami istri, masih muda. Beliau yang perempuan ini adalah mantan pengerja di Rawamangun dulu. Ketika berumah tangga, baru punya anak 2 kecil-kecil, tiba-tiba suaminya gejalanya seperti gejala sakit mah. Tapi akhirnya setelah pemeriksaan secara mendetail, akhirnya dinyatakan
Lebih maaf untuk kalau ada berkat kita beli mix baru, amin, ya. Kalau ada berkat kita beli mix yang ya buku mix sih, mix baru ya. Akhirnya usut punya usut, akhirnya dia menderita penyakit kanker usus, ya. Jadi kanker usus itu diakibatkan karena berbagai macam penyebab lah. Saya nggak tahu penyebabnya apa, tetapi beliau bercerita kepada mama saya itu diakibatkan karena dia sering makan makanan yang dibakar-bakar, ya. Jadi kayak ya pokoknya makanan yang dibakar-bakar, entah sate, entah itu ikan dibakar. Jadi aromnya itu mengandung karbon. Jadi karbon itu masuk ke tubuh karena terlalu sering. Segala sesuatu kalau terlalu sering, terlalu banyak, pokoknya yang ter itu nggak bagus lah, ya. Kalau jarang-jarang nggak apa-apa. Sekali-sekali kita bakar-bakar makan di atas ya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau terlalu sering itu karbonnya itu mengakibatkan kanker, ya, dan itu mengakibatkan kanker usus. Jadi pertama-tama itu kankernya di ususnya itu katanya ada nanah. Begitu udah operasi dikeluarkan nanahnya, masih lagi ada katanya ada tumor. Akhirnya ususnya dipotong dan tumornya dikeluarkan. Setelah tumornya dikembangkan, biopsi, dinyatakan bahwa itu sudah ganas, ya, sudah kanker usus. Oleh sebab itu, kalau Anda saat ini dalam keadaan sehat, itu karena siapa? Tuhan. Hamba Tuhan aja bisa sakit loh, ya. Sakit itu tidak lihat, oh dia hamba Tuhan besar, dia dipakai Tuhan. Tidak kita melihat itu, dia orang kaya, dia orang miskin. Tidak lihat. Oleh sebab itu hargai kemurahan Tuhan. Amin. Ya, kalau Anda bisa punya waktu untuk beribadah, mari beribadah. Amin. Ya, pakailah kehidupanmu ini, tubuhmu itu untuk kemuliaan bagi namanya Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, kata terjemahan ini ya. Dikatakan, jadi baik hidup maupun mati kita melakukan segala sesuatu untuk memuliakan Tuhan. Tuhan senang dengan puji-pujian. Tuhan senang ketika kita menyembah Dia, karena itu yang Tuhan inginkan, ya. Biarlah setiap pujian penyembahan kita itu naik menjadi rupa yang harum. Karena apa? Di kerajaan surga nanti pekerjaan kita adalah memuji, membesarkan namanya Tuhan, menaikkan pujian, ya, menaikkan pujian haleluya katanya, ya. Kita tidak akan bisa mendengar lagi firman Tuhan. Seperti Om AS begini, dia sudah tidak bisa lagi mendengar firman Tuhan. Pekerjaannya di sana hanya memuji, membesarkan namanya Tuhan. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Ya, tidak dapat kita membalas akan kebaikan Tuhan. Mazmur pasalnya ke-116 ayatnya yang ke-12 katakan apa? Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Ketika kita menaikkan pujian, dengan apa akan kubalas? Gimana itu lagunya? Dengan apa akan kubalas segala kebaikanmu? Terus, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Kalau kita menaikkan pujian ini, kita patut bersyukur pada Tuhan. Dengan apa sih Tuhan kita bisa membalas? Dengan harta kekayaan pun sebesar apapun itu tidak bisa membalas cintanya Tuhan. Ya, kalau kita masih diberi kesehatan, puji Tuhan. Kalau Tuhan izinkan sakit dan Tuhan jamah sembuhkan dengan sempurna, itu semuanya kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu jangan neko-neko lah hidup ini, ya. Gak usah macam-macam. Beri saja yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Gak usah peduli setan lewat apalah goda kita, mau orang mau fitnah kita, orang mau ngomongin kita, peduli setan lah itu, ya.
Mari maju terus untuk melayani Tuhan. Mari maju terus untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Ya, yang kedua, mari kita kembali Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-8 tadi. Bagian yang kedua dikatakan, dan jika kita mati untuk siapa? Tuhan. Bicara kematian itu nggak enak sekali, ya. Saya kalau udah ingat fotonya, kalau di HP buka-buka foto, orang mana bilang tacu DP gambar, ya. Kalau ada videonya, ya, mau nggak mau kan kadang-kadang kepencet begitu, terus dengar suaranya, itu paling siksa dunia, ampun desanya Tuhan. Bagaimana caranya ya? Saya ini manusia biasa Tuhan. Munafik lah kalau dibilang saya kuat. Sampai hari ini pun saya berdiri, saya nggak kuat sebenarnya. Saya bilang Tuhan, saya juga kehilangan. Saya tahu apa artinya kehilangan. Apalagi kalau bicara tentang kematian. Bagaimana seorang yang kehilangan, saya harus menguatkan dan berbicara tentang rasa kehilangan, ya. Kita bicara kalau soal kematian. Dikatakan di sini, dan jika kita mati pun katanya untuk Tuhan. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 Anda sudah hafal. Dikatakan di situ, berbahagialah orang yang mati, yang matinya di dalam Tuhan. Ya, orang yang mati di dalam Tuhan disebut adalah orang yang berbahagia. Kalau orang yang tidak berbahagia, berarti orang yang matinya tidak di dalam Tuhan. Berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Baik Bapak Gembala, baik Usia, baik Papi Oli, baik Papi Berti, baik siapa lagi, Bu Alfa, Om Ren, ya. Waduh, kalau dihitung-hitung saya bilang Tuhan. Ini sejarah, bukan sejarah persepak bolaan, ini sejarah dunia. Secara Gosen mencatat rekor terbesar, ya. Tetapi orang yang mati di dalam Tuhan, Tuhan katakan berbahagia, amin, ya. Bahkan di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 katakan mati itu untung, ya. Kenapa dibilang untung? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, katanya, ya. Untung karena apa? Karena kita milik daripada Kristus, amin. Kita milik daripada Tuhan. Maka Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat yang pertama sebagai ayat yang terakhir, Pengkhotbah 7 ayat yang pertama dikatakan hari kematian lebih baik dulu. Karena apa? Berhenti. Di situ dikatakan sudah berhenti dari masalah, berhenti dari segala persoalan hidup, berhenti dari sakit penyakit, ya. Dikatakan Pengkhotbah katakan nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal, dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Segala sesuatunya kembali kepada Roma 14 ayat yang ke-8 bagian A. Dikatakan jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik daripada Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri semua. Kita naikkan pujian tadi yang berkata, dengan apa akan ku balas? Depannya gimana saya nggak tahu tuh. Poin pertamanya bagaimana itu? Refnya dengan apa akan ku balas? Oh, ke Allah yang setia. Mari WL bantu saya. Oh Allah yang setia, dengan apa akan ku balas kebaikanmu Tuhan? Bapa yang mulia,
sampai saat ini Bapa, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh bersekutu, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami
Kami percaya setiap ujian kami kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah ditaburkan oleh hamba-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami semakin hari kami semakin lagi setia dan taat kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami hanya bisa membalas dengan apa yang kami miliki. Hidup kami, ujian kami dan penyembahan kami boleh kami berikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa firman Tuhan, tanpa Roh Kudus yang senantiasa memampukan kami untuk kami berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu tetap tinggal dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus. Biarlah firman yang sudah kami dengar, Roh Kudus boleh memeteraikan firman-Mu sehingga berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Kami boleh berjalan bersama dengan penyertaan Tuhan. Ampuni kami Bapa jika kami terlalu banyak membuat salah dan dosa Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau maha baik, Engkau maha hadir di tengah-tengah kami yang senantiasa membukakan maaf bagi kami, dan Engkau senantiasa memberkati segala hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya Engkau semakin hari semakin Engkau memberkati Ibu Gembala kami, tambahkan hikmat daripada surga Tuhan. Apa yang senantiasa dia beritakan biarlah selalu berasal daripada Engkau Tuhan. Memberkati kehidupannya bersama dengan anak-anak Tuhan. Kiranya kesehatan, kekuatan, kemampuan selalu Kau berikan baginya Bapa. Dan biarlah Tuhan dia semakin hari semakin mencintai pelayanan yang Tuhan berikan kepadanya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami jemaat Goshen yang ada di tempat ini, berkati kami semua. Berikan kami kesehatan untuk kami memajukan pelayanan, pekerjaan yang Engkau percayakan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Ini yang menjadi doa kami, yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang setia. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Nanti Ibu Desi yang akan membawakan persembahan. Bagiku itu juga
kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan, Kau memberkati tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan kepada Gembala. Puji Tuhan, saya pribadi atas nama keluarga besar Rombot mengucapkan terima kasih buat kehadiran Anda dalam ibadah 100 hari Ibu almarhum Ibu Els Kosit Rombot ya. Dan nanti mereka akan melihat tidak melalui Facebook rupanya, tetapi minta tolong untuk dipindahkan ke YouTube karena di Amerika mereka cuma punya YouTube, mereka tidak biasa dengan Facebook ya. Nah, puji Tuhan, biar ibadah kita malam hari ini bagi kemuliaan namanya Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah syukur pada malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati aku. Kiranya berkat-Mu Tuhan ada menyertai kami mulai malam hari ini, esok bahkan untuk selama-lamanya. Kami bersyukur buat ibadah mengenang 100 hari almarhumah Ibu Els Kosit Rombot. Kami tahu beliau sudah berada di rumah Bapa. Dia sudah senang bersama dengan Tuhan. Kami berdoa khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan. Keluarga besar Ibu Eka sebagai anak pertama dari keluarga Kosit Rombot. Ibu Eka, Apit dengan kedua putra mereka yang berada di Amerika. Tuhan menolong mereka dalam pekerjaan, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Dan suatu saat mereka boleh mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jalan keselamatan itu ada pada Tuhan. Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami yakin dan percaya sebagaimana iman dari Oma, dari nenek mereka. Kami yakin dan percaya itu ada menyertai mereka. Keselamatan itu ada menyertai mereka Tuhan. Waktu saat mereka boleh menyebut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga berdoa bagi anak kedua atau anak bungsu dari keluarga Kosit Rombot, Ibu Ella suami istri, Koko dengan kedua putri mereka yang berada di balik papan. Tuhan menolong pekerjaan mereka masing-masing.
Tuhan menolong rumah tangga mereka. Tuhan menolong apapun yang mereka kerjakan. Usaha mata pencarian mereka diberkati oleh Tuhan. Dan menjadi keyakinan kami yang sama juga, keluarga atau putri dari anak bungsu dari keluarga Kosin Robot ini pun mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan iman kami yakin dan percaya, selamatkan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, selamatkan keluarga besar ini. Sebagaimana iman dari nenek mereka, Ibu Els Kosin Robot, jadilah menurut kehendak-Mu dalam hidup mereka. Mereka boleh menyebut Kau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Ini menjadi doa kami. Dan biarlah Tuhan memberkati kami yang hadir pada malam hari ini. Tuhan menyertai kami, perjalanan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai. Dan sepanjang malam yang berjalan, istirahat kami, Tuhan pun menjaga, lindungi, peliharakan. Kami bangun besok pagi dengan kekuatan baru kembali. Kekuatan itu kami kembalikan bagi hormat kemuliaan namanya Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua belah tangan kita, terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasihku, pulanglah Engkau membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pimpinan dan penyertaan dari Allah Roh Kudus, kiranya menyertai engkau mulai malam hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Tuhan datang pada kali yang kedua. Hanya di dalam satu nama, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.